Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru semuanya. Semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di kegiatan hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu guru telah menyempatkan waktunya di kegiatan berbagi ilmu penerapan budaya positif di sekolah. Calon guru penggerak angkatan 7 PDD SDN 4 Gunung Sari. Saya sendiri Yus Syuhudi dengan rekan saya Pak Damudi. Yang terhormat Bapak dan Kepala Sekolah Pak Mafur SPDI. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD UPD SD 4 Gunung Sari. Yang terhormat Tata Usaha UPD SD 4 Gunung Sari. Alhamdulillah, saya sendiri sebagai pembawa acara akan membawakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah,
Di acara yang ketiga yaitu acara inti pemberian berbagi ilmu materi budaya positif, dan acara yang ketiga, acara yang terakhir yaitu penutup dan doa. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan membacakan basmalah kita semua diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pertolongannya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat sampai di akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk yang kedua, acara yang kedua yaitu sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Bapak Maupur sebagai Kepala Sekolah UPT STN 4 Kemengsari. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga pada hari ini pula kita dapat berkumpul dan bersilaturahim dalam rangka sosialisasi atau apa ya, berbagi ilmu ya. Kalau kita katakan berbagi ilmu dalam rangka penerapan budaya positif di sekolah yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak angkatan ke-7 di UPTB SDN 4 Gunung Sari, Kecamatan Sukabulang, yang berlangsung pada hari ini, yaitu 31 Januari 2023. Salam dan salam semoga tetap terlibatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan termasuk kita selaku umatnya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, serta anak-anakku yang pada kesempatan ini membantu kegiatan berbagi ilmu. Tidak banyak yang perlu kami sampaikan. Pertama, kami mengucapkan selamat dan sukses kepada dua rekan kita, yaitu Pak Damai dengan Pak Ihya, yang kesempatan ini adalah sudah lulus menjadi calon guru penggerak angkatan ke-7 ya Pak ya. Dan alhamdulillah di kita dari berapa guru? Dari 9 guru ya, 9 guru itu sudah ada 2 guru penggerak. Dan mudah-mudahan setelah ini juga teman-teman kita ataupun guru yang lain juga bisa menyusul untuk menjadi calon guru penggerak, sehingga dengan adanya guru penggerak ini di sekolah kita akan lebih maju, baik dari kegiatan maupun dari cara pembelajarannya. Pada kesempatan ini yang keduanya kami sampaikan bahwa guru penggerak ini adalah merupakan pemimpin pendidikan ya, pemimpin pendidikan yang mana di dalamnya adalah guru tersebut mempunyai beberapa pengalaman mengajar ya, pengalaman mengajar, dan pada hari ini akan dibagikan ilmunya. Bagaimana cara mengajar, mengelola pendidikan ya, menjadi seorang guru ya, untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah, sehingga pembelajaran yang ada di sekolah ini bisa dilaksanakan dengan kondusif, yang terpusat kepada murid ya, yang terpusat kepada murid. Tentunya berbagai metode dan sebagainya, waktu kita masih sekolah juga berbagai metode dan sebagainya ini adalah cara bagaimana cara kita untuk menyampaikan ilmu kepada anak didik kita. Tetapi pada intinya yang perlu kami tekankan di sini adalah dari 2 orang calon guru penggerak ini adalah berbagi pengalaman kepada teman-temannya dalam rangka bagaimana cara mengelola pendidikan, yaitu dengan tema penerapan budaya positif di sekolah. Tentunya berkaitan dengan kegiatan ini, budaya apa ya yang harus kita laksanakan, kegiatan apa, kebiasaan apa yang harus kita laksanakan di sekolah ini, sehingga penerapan pendidikan ini atau penerapan daripada budaya positif ini bisa dilaksanakan di sekolah. Tentunya berkaitan dengan pembinaan karakter para siswa ini.
Untuk itu kami harapkan pada kesempatan ini agar kita mengikuti dengan sebaik-baiknya ataupun diikuti dengan maksimal. Kemudian mangga untuk atau bicarakan untuk dua calon guru penggerak ini adalah untuk menyampaikannya, berbagi ilmunya, sehingga kami juga bisa menerapkannya untuk pembelajaran di kelas masing-masing. Barangkali itu sebagai pengantar kami. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses dan dapat menambah ilmu bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mabur sebagai Kepala Sekolah PDS 4 Gunung Sari. Untuk acara yang selanjutnya yaitu acara inti, yaitu pematerian berbagi ilmu tentang penerapan budaya positif di sekolah calon guru penggerak angkatan 7. Pematerian ini akan dilaksanakan dalam dua sesi, yaitu sesi pertama akan pemberian materi, kemudian sesi yang kedua yaitu ada sistem pertanyaan, sesi pertanyaan untuk Bapak Ibu guru yang ingin bertanya tentang program guru penggerak khususnya budaya positif di sekolah ini, maka dipersiapkan untuk pertanyaannya. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama. Saya bersama Pak Namin bersama-sama akan memberikan materiannya. Di sini kita akan memperkenalkan terlebih dahulu Bapak Ibu guru tentang materi berbagi budaya positif. Materinya yaitu ada beberapa materi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kedua yaitu disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat yaitu kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi. Apa sih dari program-program yang ada dalam budaya positif ini? Bapak Ibu guru semuanya, sebelum mulai pematerian, SPT dulu ya Bapak ya. Pendinginan dulu supaya mencairkan suasana. Lupa. Pendinginan. Gimana Pak? Di sini saya akan membuat sebuah kegiatan SPG, mudah-mudahan bisa mencairkan suasana. Bapak Ibu guru semuanya, coba bersama rekan guru yang lain untuk dibuka tangannya disambungkan dengan rekannya. Oke, nah kemudian rekan satunya akan sebelah kanan atau sebelah kiri? Kanan ya. Ini jari telunjuknya seperti ini, kemudian ditempelkan ke tangan temannya. Nangkap ya. Ya, nah, seperti itu. Nah, bunyinya sini dah. Satunya. Nah, seperti itu. Menangkap jari telunjuk temannya. Sistemnya seperti ini. Sistemnya akan ada kata dor. Kalau kata dor tangkap berarti ya kalau dor tangkap ya. Nanti akan ada sebuah cerita. Ini ceritanya kemana-mana kesana kemari, tapi ketika ada kata dor tangkap. Siap? Konsentrasi. Siap. Nah, sekarang ceritanya dimulai. Ada sebuah kisah. Ada dua orang anak, namanya Nina dan Bobo. Nina dan Bobo berjalan bersama. Kemudian ia membeli sebuah balon. Balon itu mereka beli, ada dua balon, ada yang berwarna merah dan berwarna hijau. Berwarna merah dan berwarna hijau itu kemudian mereka pegang dan fokus.
Nah, sekarang kita tambah lagi tadi ada kata dor. Nah, sekarang ada kata hewan ya, pakai hewan ya, biar lebih banyak lagi. Ada kalau ada kata kelinci, kucing sama apa namanya? Kambing ya, kelinci, kucing, kambing, tangkap, langsung tangkap. Nina dan Bobo setelah membawa balon, kemudian mereka berjalan-jalan melihat pemandangan di sekitarnya. Mereka melihat ada pohon, ada sungai, ada ikan, ada ikan. Kemudian mereka juga melihat seekor unta dan kemudian mereka juga melihat seekor kambing. Oke, satu kali lagi ya. Satu kali lagi. Kemudian mereka itu selain menonton melihat kambing. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Dan sudah saya belum saya ya belum tanya sana. Oke, langsung saja ke materinya. Materi yang pertama, mungkin yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru semuanya, di sini kan kita tentang budaya positif ya. Tadi betul saja apa kata pada Budi bahwa sekolah di PTD SDN 40 Sari ini banyak sekali bermacam-macam karakter siswanya. Ada siswa yang berasal dari kalangan orang tuanya bekerja di luar negeri, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi kuli, banyak sekali bermacam-macam. Dari hal itu kita untuk mengarahkan anak agar dapat menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang berhasil. Kan kita adanya sekolah, adanya lingkungan sekolah, adanya guru, itu tujuannya tidak lain agar memberikan pendidikan sehingga anak tersebut bisa mendapatkan pengalaman yang mereka dapat akan digunakan untuk masa depan mereka, sehingga mereka dapat berhasil untuk berhasil untuk menyambung hidupnya, berhasil untuk berumah tangga, bisa berhasil untuk mencapai ekonomi yang lebih baik lagi daripada ayah ibunya, seperti itu kan. Nah, dari hal itu kita perlukan yaitu namanya posisi kontrol. Nah, di mana kita itu ada sebagai seorang guru terdapat beberapa posisi kontrol. Nah, di sini posisi kontrolnya yaitu ada yang pertama yaitu penghukum. Di mana penghukum yaitu apakah kita seorang guru, sebagai seorang guru tugasnya hanya memberikan hukuman kepada siswa, seperti itu kan. Ada guru yang mungkin seperti itu, tapi mudah-mudahan di sini jangan yang begitu ya. Misalkan ada salah satu anak yang mendapatkan kesalahan, misalkan tidak mengerjakan PR, kamu berdiri di sini selama 1 jam misalkan, seperti itu. Posisinya berarti itu adalah seorang penghukum, di mana penghukum itu suara nadanya yaitu sangat tinggi, bahasa tubuhnya matanya melotot sambil melotot, kemudian jari menunjuk dan mengadik seperti itu. Kamu ini seperti itu. Saya juga pernah merasakan seperti itu. Mohon maaf untuk anak didik bahagia ya yang pernah banyak melakukan seperti itu. Mungkin setelah saya mengikuti program guru berat ini, saya rasakan sangat jauh sekali apa yang saya sebelum mengikuti guru berat, dan
sesudah saya mengikuti program guru penggerak ini. Nah, terus contohnya ini ada contohnya, ada kata-katanya terlambat lagi katanya. Pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu, kayak gitu kan. Mungkin nanti ada videonya seperti itu Bapak Ibu. Seorang penghubung biasanya melihat seorang anak itu seakan-akan bermasalah, besoknya lagi, wah pasti anaknya ini bermasalah lagi, besok ini. Jadi kita itu mungkin sebagai seorang guru merasa menjadi seorang pendendam terhadap anak muridnya. Mudah-mudahan kita jangan sampai memiliki sifat pendendam terhadap anak murid. Meskipun anak murid itu melakukan kesalahan, anak tersebut mungkin punya suatu tujuan, mungkin punya suatu alasan kenapa dia itu terlambat, kenapa dia itu memakai sepatu atau cuma memakai sendal, kayak gitu. Kita harus tanyakan terlebih dahulu kepada anaknya. Kita baik-baik, kita ngobrol bersama anaknya, jangan sampai langsung menghardik atau memutuskan bahwa harus dihukum karena tidak sesuai dengan aturan, seperti itu. Itu tidak dibahas dalam dunia pendidikan seperti itu. Jadi kita harus lihat terlebih dahulu anak tersebut, mengapa sih ia datang terlambat, mengapa sih ia seragamnya beda sendiri. Mungkin seragam satunya dicuci atau sobek misalkan, kemarinnya sobek karena bermain bola, kan kita tidak tahu permasalahannya. Sama seperti halnya anak yang mempunyai kebutuhan tadi, kan kebutuhan setiap orang kan berbeda-beda ya. Ada yang perlu kasih sayang, ada yang perlu kebebasan, ada yang ingin diakui oleh orang lain, gitu kan. Sama seperti itu, kita lihat dulu kebutuhan dia apa, kebutuhan yang diperlukan apa, apakah dia itu ada contohnya misalkan ada anak yang ketika pelajaran misalkan matematika dia jenuh, misalkan jenuh seperti itu. Ternyata yang dia butuhkan dia ingin materi yang lain yang tidak membosankan, seperti itu, dari kebebasan yang dia pilih, dari mata pelajaran yang dia sukai, seperti itu. Nah, sampai sini di perhukum ada yang ditanyakan Bapak Ibu semuanya. Mungkin dari posisi penghukum lanjut. Nah, di sini ada posisi kontrol restitusi, membuat merasa bersalah. Di sini nadanya itu sangat memelas gurunya ya, halus, sedih sekali. Kemudian bahasa tubuhnya merapat pada anak lesu. Contohnya di sini ada, adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa yang senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Jadi seakan kita kepada siswanya, siswa itu merasa bersalah kepada gurunya. Kamu terlambat lagi ya. Aduh, kamu gak kasihan sama ibu udah capek-capek kan. Saya juga pernah kepada anak murid kayak gitu. Ayo anak-anak, tolong jangan sampai ribut, tolong dengarkan bapak gitu. Tolong dengarkan bapak. Kamu gak kasihan ya sama bapak? Kamu sudah menjelaskan ini materinya banyak. Bapak dari rumah sangat jauh, sangat jauh ke sini untuk hanya membagikan ilmu kepada kalian. Kok kenapa kalian gak mau perhatikan bapak? Kasihan, ayo coba kepada bapak kan. Bapak juga capek. Ayo kalian juga seperti itu kan ya. Nah, itu mungkin membuat anak merasa bersalah. Apakah kita berada di posisi seperti itu? Nah, hasil dari hal ini, murid akan merasa bersalah, Bapak Ibu. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Kalau misalkan penghukum itu, mereka ketika dimarahi hari itu juga, ya sudah seperti itu.
tidak tidak sampai terbawa dalam alam bawah sadar mereka seperti itu. Tapi kalau merasa bersalah ini, mereka itu akan masuk ke dalam emosi mereka, tertanam rapat di dalam lubuk hati yang paling dalam seperti itu. Kemudian mereka juga murid ini menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Jadi bisa saja mereka ketika di depan gurunya ya biasa saja, tapi bisa jadi nanti suatu saat nanti emosinya yang bukan akan meluap seperti itu. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ini biasanya anak-anak seperti ini, anak-anak yang berdendam. Meskipun anak yang pertamanya iya pak, iya bu seperti itu, tapi dalam hatinya ibu ini ya Allah, ibu awas bu, awas baik ibu baik itu. Nah seperti itu bukan jadi kayak gitu, jadi merasa bersalah kayak gitu, jadi merasa saya itu tidak berguna bu. Ada salah satu contohnya seperti itu. Jadi mereka itu merasa bahwa saya ini tidak punya kemampuan, saya ini tidak punya apa yang istimewa dalam diri saya, sehingga ketika dimintai untuk ayo kamu maju misalkan coba presentasikan, dia akan merasa malu-malu. Mau apa? Gak mau kayak gitu, karena mereka itu di dalam hatinya tertanam bahwa saya tidak punya kemampuan, saya nggak mau, saya susah kayaknya ngomong. Sama halnya saya juga merasa kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu, merasa bahwa saya itu karena memiliki kemampuan. Tapi dari hal itu kita bisa belajar bahwa ini berarti dari posisi kontrol restitusi membuat merasa bersalah ini kurang baik untuk diterapkan. Baik, selanjutnya kemudian posisi kontrol menjadi teman. Sebetulnya menjadi teman juga di sini kurang dibenarkan, karena ketika tidak ada guru yang dijadikan temannya, itu akan merasa meremehkan guru yang lain. Contoh, wali kelas 5, saya sendiri baiknya kadang-kadang misalkan wali kelas 5 tidak ada guru yang masuk yang lain, kadang-kadang karena tidak nyaman, misalkan merasa mereka itu akan memajukan kita yang di depan seperti itu. Kita sebagai guru, ketika kita merasa nyaman, anak merasa nyaman, tapi ketika gurunya tidak ada, maka yang terjadi akan meremehkan gurunya, itu akan meremehkan gurunya. Nah, suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Nah, adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji bulan, kenapa terlambat lagi? Kayak gitu mungkin sampai sedikit contohnya. Sambil tertawa ringan, ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti baru kamu ini Adi. Nah itu kayak mungkin ya, Bapak Ibu. Nah kayak gitu. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Mungkin perasaan nyaman dengan kita kalau gurunya setiap hari ada ya Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang saya sendiri itu selain sebagai guru tugas pengajarnya kan ada pemberkasan mungkin pergi ke dinas atau misalkan ada keperluan keluarga, misalkan ada anak kita sakit seperti itu kan, kita tidak bisa memungkiri bahwa kita harus izin dari sekolah, dari tugas kita sebagai guru. Nah ketika gurunya tidak ada, tadinya senang, ayo tadinya kita bermain, mungkin bercandaan, mereka bisa diajak tertawa. Ternyata tiba-tiba hari itu anak-anak, hari ini kita belajar matematika ya dengan guru lain misalnya. Coba kamu gitu, ini. Bapak Ibu, ya. Itu mungkin bisa seperti itu ya. Bisa jadi seperti itu, kayak gitu. Nah, jadi hasilnya dari hal ini, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru yang mereka sukai. Ini termasuk dampak yang positif
bila guru itu selalu ada. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, ia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat baik dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru orang lain. Jadi tidak berlaku misalkan, coba kamu ambilkan spidol misalkan. Bisa jadi kalau disuruh guru yang formal bisa jadi mau, tapi kalau misalkan ini beralasan banyak alasan, macam-macam beralasan seperti itu. Selanjutnya, nah di sini sebagai pemantau, di mana ada posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru memantau murid itu sebagai pemantau. Orang pemantau ini nggak ada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal, biasa saja, tidak ada candaan, tidak ada bahasa yang sangat kasar, keras suaranya atau memelas, tidak, biasa saja. Seperti contohnya guru misalkan, Adi, tahu kan kamu jam berapa kita mulai? Adi, tahu Pak, guru misalnya, kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, seperti itu. Di sini posisi pemantau, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolah. Jalan saja. Misalkan ada peraturan di sekolah dan tepat waktu, berarti bisa berjalan dengan posisi pemantau. Jadi kita tugasnya sebagai seorang guru tidak memberikan hukuman, tidak membuat anak itu menjadi kita membalas anak murid sehingga anak murid menjadi bersalah. Tidak juga sebagai seorang teman sehingga anak tersebut termotivasi secara berlebihan. Tapi di sini kita sebagai pemantau, tidak sana tidak kemari. Tapi di sini guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi pemarah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid bisa ditinggal seorang diri. Jadi di sini tetap anak itu mendapatkan hukuman. Jadi misalkan karena tidak sesuai aturan, misalkan dia itu tidak mengerjakan PR-nya itu bahasa Indonesia mengarang cerita. Misalkan coba adik kamu sekarang membuat cerita, tapi konsekuensinya tidak istirahat, yang teman-teman yang lain tidak istirahat, tapi Adi ini tidak boleh istirahat seperti itu. Nah, guru memantaunya karena kita harus tahu murid itu mengerjakannya atau tidak sesuai dengan hukuman yang dia terima. Lanjut ke posisi manajer. Di sini posisi manajer menada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, di sini ada contohnya percakapannya itu guru. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, tadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi kalau yang perbedaannya, kalau posisi pemantau itu langsung diucapkan hukumannya. Jadi hukumannya kamu itu seperti ini. Tapi kalau ini posisi manajer ini, karena dia sebagai manajer, jadi mau mencoba untuk memberikan kebebasan kepada anak tersebut. Coba kamu kalau misalkan terlambat, apa yang harus kamu lakukan? Apakah kamu harus misalkan nguras kamar mandi atau apa seperti itu? Tapi ini yang terarah sesuai dengan apa yang dia lakukan. Berarti kalau misalkan dia itu terlambat, datang terlambat, berarti besok dia bisa enggak datang tidak terlambat. Coba kayak gitu, seperti itu. Jadi itu seorang manajer mengarahkan supaya perbuatan yang ia lakukan itu tidak diulang lagi, atau perbuatan kesalahan itu tidak diulang lagi besok harinya, atau bisa diperbaiki sedikit demi sedikit seperti itu. Nah, seperti ini yang baik itu bisa dilakukan. Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal, seperti itu. Hanya ini saja, tidak sampai kita itu karena
Jangan sampai anak tersebut jadi buat kapok terhadap apa namanya, dibuat menyesal. Jadi supaya hilang hukumannya, tapi tidak akhirnya tetap saja ada hal yang merasakan dirinya itu pernah merasakan dia putus asa. Kalau misalkan kita langsung kayak gitu hukumannya seperti itu, atau langsung hukumannya kamu beli lapangan. Bisa jadi kalau beli lapangan dia itu misalkan kita lambat ketika sedang belajar olahraga seperti itu. Tapi kan kita tidak tepat kalau misalkan keliling lapangan tapi kita sedang belajar bahasa Indonesia seperti itu. Langsung saja hasilnya pada posisi manajer ini, suara guru sebaiknya lurus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke murid berkaca tiga jadi begini ya, atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersengkala gurau menempatkan diri sebagai teman. Jadi dari posisi kontrol tadi, 5 posisi kontrol tadi sangat berbeda-beda, sangat berbeda-beda dengan kebutuhan seorang muridnya seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, di sini setelah kita mengetahui agar anak tersebut bisa kita kontrol, bisa kita kendalikan. Pertanyaannya kan, bagaimana caranya kita sebagai seorang manajer agar anak tersebut bisa terarah? Seperti itu, ketika ada hubungan, ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh seorang anak, nah apa sih yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan seorang guru yaitu mengembalikan anak tersebut kepada keyakinan kelas. Jika di kelasnya sudah mendapatkan sudah membuat keyakinan kelas, maka kita sangat mudah sekali anak tersebut untuk diarahkan seperti itu. Misalkan ada anak yang ada anak yang bermain misalkan, tapi permainannya kasar sehingga membuat anak itu menangis. Ada anak yang mau bermain kasar, kemudian anak tersebut menangis. Nah, kita kembali keyakinan kelas. Jika keyakinan kelas itu sudah ada, mungkin misalkan contohnya seperti itu, seperti ini misalkan, Adi, kamu tahu kan keyakinan kelas kita apa? Kamu tahu kan bersama teman-teman itu harus bersahabat. Kalau bersahabat bagaimana? Berarti tidak boleh melukai teman yang lainnya kan? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas ini fungsinya untuk mengontrol siswa agar siswa itu tetap berjalan pada arahnya, stabil begitu, tidak ke sana kemari. Hukumannya pun kita bisa tentukan, sanksinya pun kita bisa tentukan sesuai dengan kebutuhan atau kesalahan yang memang benar-benar anak itu berbuat, sehingga anak itu tidak mengulangi perbuatannya lagi. Keyakinan kelas ini menjadikan anak tersebut lebih percaya diri, lebih optimis anak tersebut. Selanjutnya, nah kemudian ada segitiga restitusi. Nah, ketika tadi posisi kontrol sudah 5 posisi kontrol itu sudah kita bahas. Kemudian ada keyakinan kelas. Sudah keyakinan kelas itu bagaimana sih supaya kita memberitahu kepada anak, mengontrol anak agar ketika ada yang ada yang mempunyai kesalahan, caranya seperti ini, menggunakan segitiga restitusi. Saya pernah lakukan, Bapak Ibu juga melihatnya pas waktu di kantor, memanggil anak murid dengan anak murid itu duduk di kursi, kemudian saya menanyakan beberapa pertanyaan seperti itu. Dan contohnya seperti ini. Kegiatannya ada 3 kegiatan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ketika ada anak murid yang bersalah, ada anak murid yang melakukan kesalahan, Bapak Ibu bisa panggil anak itu dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi ini. Jadi Bapak Ibu bisa, yang pertama, stabilkan identitas yang paling bawah. Nah, menstabilkan identitas, pastikan kita misalkan ada 2 anak berantem yang bulan misalkan. Nah, kita panggil berdua. Cara yang pertama itu meredam dulu emosinya. Jangan sampai kita langsung kamu ini seperti itu. Mungkin
yang ilmu yang saya dapat seperti itu. Nah, untuk menstabilkan identitasnya kita tanyakan dulu. Nah, kita tanyakan dulu. Ini masalahnya apa seperti itu? Kenapa ada masalah apa seperti itu? Nah, mereka jelaskan. Mereka jelaskan misalnya ini Pak, mereka itu dia itu tendang lagi saya, misalnya tendang sama saya. Kemudian saya balasnya bahwa kan dia saya nggak salah apa-apa, tapi dia tendang lagi saya. Nah, kita stabilkan dulu. Untuk anak yang pertama ini yang dia menolongi saya Pak, ini kita stabilkan dulu anak tersebut. Oh seperti itu. Sebetulnya betul kamu ini melakukan pembelaan diri, melakukan perlawanan terhadap anak yang melukai kamu seperti itu. Sebetulnya betul mempertahankan diri. Kalau kita merasa ada kejahatan menghampiri kita, betul kan? Kita kan jangan sampai kejahatan itu melukai kita kan. Jadi kita mau pertahankan diri, betul sekali. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Nah, ini kembali ke anak-anak yang tadi tendangnya ya, misalkan enggak Pak, misalkan itu Pak saya nggak sengaja kayak gitu. Iya, setiap anak kan kita pasti merasa bersalah gitu. Pasti pernah melakukan kesalahan seperti itu kayak gitu. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Nah, ditanyakan dulu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini kayak gitu. Enggak tadi itu nendang tuh saya tuh tadinya mau ngambil bola, tapi ternyata kena kakinya Adi misalnya seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu permasalahannya, jangan sampai langsung kepada ini dari penghukuman anak tersebut. Kemudian ada keyakinan kelas, menanyakan keyakinan. Nah, di sini posisi puncaknya menanyakan keyakinan kelas tersebut. Nah, keyakinan kelas yang telah kita sepakati apa coba? Dengan teman kita apa? Seperti apa kita kalau misalkan ketika sedang bermain seperti itu, Bapak Ibu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Sabar, misalnya dengan bersikap ramah dengan teman seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Yang pertama yaitu posisi kontrol terlebih dahulu ya, contoh dari cara berbicaranya, cara bicara posisi kontrol yang dimana tadi. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayus dan contoh penerapannya. Nah, nanti Bapak Ibu kan di situ sudah ada kertasnya masing-masing ya. Nah, nanti Bapak Ibu menebaknya. Ini masuk ke dalam posisi teman, penghubung, manajer, atau membuat merasa bersalah. Posisi teman, 4 posisi pemantau atau monitor, dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Penghukum. Oh, kalau film ya?
Sini kamu. Selamat pagi Bu. Nih, Selalu terlambat. posisi hukum seperti ini ya. Pasti terlambat. Hukum. Maaf Bu. Nanti Saya Apa? Apa coba? habis rapat. Kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Ngomong langsung. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. Ada. 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Lihat kamu. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi menghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan berupa dendam. Ini posisi membuat masalah ya, atau membuat masalah. Iya, yang kedua. Harusnya sama tuh, beda perlakuannya. Aduh. Naren. Lebih halus bahasanya. Kenapa terlambat lagi, nak? Lebih halus. Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Saya berkaya yang sana nanti. Kamu Saya mau berkaya itu. Ada yang mau menunggu. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kamu. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan teman-teman cenderung lembut, namun kata-kata yang dibicarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, Dua ya guys. memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif dalam dirinya. Posisi teman. Seperti teman sama, kalau kita sama sama juga. Cuma beda perlakuan dengan ini. Naren, Aduh lagi. Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya Seperti sayang. teman. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Karena yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Bisa. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen Oh, kamu. maksudnya harus beres. Cuma ini
sebagai teman. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Bikin solusi. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini mantap. Nah, Ren. Kemarin, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah, Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Mantap. iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? 3 orang tugas tambahan. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu Sudah. Ya, ada itu pengenalan sertifikat fungsi ya. Contohnya. salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada ilmu konten Indonesia. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga pemahaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada menggunakan penerapan segitiga restitusi.
langsung contohnya ya. Adegannya langsung contohnya. Ibu dan bapak. Nah itu Bapak Ibu Guru video tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Menurut Bapak Ibu Guru semuanya, dari 5 posisi kontrol itu kan sudah dibagikan kertasnya ya. Sudah dibagikan kertasnya. Menurut Bapak Ibu semuanya, dalam posisi kontrol mana yang menurut Bapak Ibu sangat baik? Sebentar Bapak Ibu, ini nanti ditunjukkan menurut Bapak Ibu mana sih yang menurut Bapak Ibu sangat baik dari posisi kontrol tersebut dari posisi kontrol. Apakah menjadi teman, membuat merasa bersalah, ataukah manajer atau pemantau seperti itu Bapak Ibu ya. Silakan diangkat kertasnya. Gak apa-apa ya. Nah, ada yang menjadi manajer Dari 5 tadi ya. dari 5 tadi. Teman ada, manajer membuat merasa bersalah. Mungkin Bapak Ibu semuanya mempunyai alasannya masing-masing ya Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan materi dari kita bermanfaat semuanya. Sesi yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Maka Bapak Ibu jika ada pertanyaan-pertanyaan dari pemateri yang tadi kita jelaskan tentang berbagai ilmu yang kita jelaskan, penerapan budaya positif di sekolah, maka diaturkan waktunya. Maka Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Iya, barangkali ada yang kurang dipahami ataupun juga lebih sebagai tambahan atau penguatan ya untuk kita sebagai guru penggerak untuk kedepannya, atau kita sebagai masukan bagaimana untuk meningkatkan pembelajaran atau juga meningkatkan mutu pendidikan khususnya di sekolah kita di SDN 4 Gunung Sari. Maka Bapak Ibu dipersilakan tambahan aja kalau pertanyaan nggak bisa mungkin masuk ke tambahan, maka Pak Ujo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala Sekolah yang saya hormati, Pak Muin dan Pak Iya, guru terbaik di Gunung Sari 4, guru penggerak. Alhamdulillah pada hari ini menggunakan berbagai ilmu Pak Bu, luar biasa. Langsung saja Pak, tentunya pembiasaan atau penerapan budaya positif di sekolah ini wajib diterapkan. Kenapa wajib? Memang hal-hal positif itu ya harus dilaksanakan di sekolah. Kalau negatif nggak usah dinilai, berpintar sendiri gitu ya. Ada 7 mungkin budaya yang saya tulis tadi yang dipaparkan oleh Bapak. Contoh budaya positif sekolah yang pertama adalah melaksanakan tata tertib. Siswa diterapkan untuk mematuhi tata tertib. Salah satunya adalah tadi manajerial, berdasarkan tata tertib. Yang kedua, budaya disiplin positif juga melaksanakan cinta kebersihan. Dijadwalkan setiap hari, dipikirkan di kelas dan lain sebagainya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan di Gunung Sari 4. Yang ketiga, budaya positif juga pada siswa adalah melakukan kejujuran. Ketika ada persoalan, tentunya guru ini memanggil siswa tersebut untuk belajar jujur apa yang terjadi. Dan itu adalah salah satu adalah manajerial. Yang keempat adalah melaksanakan religius. Mungkin guru-guru di sini juga Pak Jenal dan hal ini sudah melaksanakan juga, di antaranya sholat berjamaah dan lain sebagainya. Yang saya tanyakan ada 3 nih Pak tentang budaya positif yang diterapkan, yaitu kepedulian atau sosial
Yang kedua, sifat toleransi dan sikap nasionalisme. Jadi contohnya bagaimana gitu budaya positif yang bisa diterapkan kepada siswa, yaitu melaksanakan kepedulian atau sosial. Kedua, melaksanakan sifat toleransi. Yang ketiga, sikap nasionalisme. Contohnya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf atas masukan dan saran sekaligus pertanyaan. Pertanyaan yang akeh atau lu. Yang pertama mungkin penerapan rasa kepedulian ya. Kepedulian baik itu kepada sesama ataupun juga kepada teman siswa kita yang diantaranya sudah berjalan seperti dilaksanakan oleh guru GAI kita Pak Zainal dalam ini. Ada gerakan Jumal ya Pak. Jumal itu Jumat beramal ya, setiap hari Jumat siswa disisihkan sebagian uang jajannya, sebagian untuk beramal di sekolah kita, khususnya itu untuk kegiatan kepedulian kepada teman-teman. Biasanya ada siswa yang orang tuanya meninggal, itu bisa dilaksanakan di situ. Juga ada kegiatan akhir tahun, ada semacam pembagian satu anak yatim ya, itu juga termasuk mungkin kepedulian kepada siswa. Terus ada yang bersifat musibah ya, ada yang kena musibah juga, itu termasuk jalannya di dalam dikelola oleh guru PAI dalam hal ini untuk kegiatan Jumal itu. Terus mungkin ada siswa yang sakit, biasanya kita ada semacam patungan ya, siswa tuh. Siswa ada yang dirawat di rumah sakit atau dirawat di klinik. Nah itu satu kelas kita bangun bersama-sama digunakan untuk menengok siswa yang sakit tadi. Terus apa lagi ya? Nasionalisme adalah mungkin rasa cinta tanah air ya, cinta tanah air kepada ditanamkan kepada siswa. Biasanya yang tadi upacara bendera bisa dengan kegiatan yang dilaksanakan hari Senin itu menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada bangsa negara atau tanah air. Contohnya itu ya upacara bendera. Kemudian yang ketiga apa itu? Toleransi, maka banyak namanya. Untuk yang pertama kan berbagi ya, sudah dijelaskan tadi, berbagi banyak kegiatan-kegiatannya. Ada Jumal, ada berbagi ketika ada yang sakit atau ada bencana alam seperti itu. Dan yang kedua yaitu nasionalisme, sebetulnya bukan hanya upacara bendera yang ditumbuhkan dari di sekolah ini, kita juga bisa menanamkan rasa cinta daerah kita sendiri. Seperti misalkan contohnya, karena di sini kan penghasil khasnya mangga ya, khasnya mangga gitu. Jadi bisa jadi anak nanti bisa menanam pohon mangga bersama-sama seperti itu. Jadi cinta daerah lokalnya juga bisa diterapkan. Selain itu juga misalkan mungkin ketika hari apa, hari misalkan diadakan hari Jumat, nanti kita adakan kegiatan makan bersama, kearifan lokalnya, makan kue klepon atau makan makanan yang apa di ya sesuai dengan daerahnya kita masing-masing. Nanti akan menemukan rasa cinta tanah air. Nah, selain itu juga ada yang namanya toleransi. Di mana toleransi ini saya sendiri di kelas 5 sudah berjalan, yaitu makan bersama setiap hari Jumat, di mana anak-anak itu membawa bekal. Tapi yang membawa bekal juga mereka tidak hanya dari rumah, ada yang beli di warung, ada juga yang hanya membawa es, ada juga yang lauknya berbeda-beda. Nah, dari itu kita tumbuhkan rasa toleransi, menghargai satu sama lain. Misalkan ini ada yang bawa lauknya rendang, misalkan ada yang ini bawa lauknya ayam goreng, kan bisa tukeran, bisa saling berbagi seperti itu. Itu juga bisa toleransi, menghargai satu sama lain, tidak sampai menghargai kamu kenapa nggak bawa bekal
kan nggak mungkin anak berperilaku seperti itu. Jadi dari hal itu, dari hal kecil kita akan tumbuhkan rasa toleransi. Itu Pak, saya mungkin ada yang ditanyakan kembali, Bapak Ibu. Cukup. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau mungkin dianggap cukup atau tidak ada yang ditanyakan lagi, kami atas nama ini guru penggerak ya, khususnya saya pribadi mungkin ada hal yang kurang atau juga hal yang tidak disengaja atau disengaja kesalahan, mungkin kita berbagi saja, sifatnya berbagi ilmu ataupun juga kita sharing bersama-sama ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa dilaksanakan, sekaligus juga bisa mengembangkan dunia pendidikan khususnya di sekolah kita di SMP Gunung Sari. Dan dari saya mungkin saya cukupkan sampai di sini, nanti ditutup dengan oleh penguasa Pak Ia. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran, partisipasi serta bersama Bapak Ibu semuanya, dan juga saya mohon maaf, atas segala kekurangan, khilafan sekaligus juga kami masih belajar ya. Kami juga perlu dukungan, perlu support, perlu motivasi dari Bapak Ibu semua masukannya selama kegiatan berpenggerak ini. Mudah-mudahan kita semua juga bisa bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Pak. Terima kasih kepada para murid, Bapak Ibu semuanya. Betul, saya juga selaku calon guru penggerak mohon maaf, banyak sekali kesalahan, banyak sekali merepotkan Bapak Ibu guru semuanya di sekolah ini. Mudah-mudahan amal ibadah Bapak Ibu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan Bapak Ibu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, untuk menutup kegiatan kali ini baik, Bapak Ibu guru semuanya, mari kita tutup kegiatan berbagi ilmu penerapan budaya positif di sekolah ini dengan pembahasan hadal. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati hidangan.